Baik, ikhwata fillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita sesuai yang dijadwalkan. Ini kita membahas tanda-tanda kiamat dan juga ya banyak sekali yang minta tuh ya gitu atau harap tuh ya gitu setelah kita bahas tentang kiamat berapa pertemuan gitu ya. Ingin sekali membahas tentang tanda-tandanya ya. Nah, sambil dibuka PDF-nya saya kirim lagi di Mutiara Arisalah ya. Saya sengaja ya, supaya ini kalau nggak salah halaman 240 ya. Coba sambil dicek nih. Bentar. Tentang tanda kiamat ya. Kalak di media. Yang itu yang Sulaiman Al-Ashqar. Ini ada dua ya, itu kan. Yang ensiklopedia kiamat dan yang satu lagi ya kalau udah download belum Pak? Ini saya ini kalau udah saya coba minta tethering Pak ya. Si hapus itu ya. Yang jelas nih asratus saah ya gitu. Tentang tanda-tanda kiamat tuh ya Arabnya ya. Coba inilah di Telegram aja ya. 10 mega ya. Mana Pak? Belum nyambung Pak. Ya, sedikit tentang asratus saah. Jadi jangan sampai kita pula ya dengan mengkaji tentang hari kiamat ini menjadikan kita itu mudah ya memprediksi-prediksi ya gitu. Karena hakikatnya kemarin sudah diterangkan ya tentang al-alim ya gitu. Apa itu al-alim? Al-alim Allah. Allah itu tahu yang gaib dan yang nyata. Sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Ya. Artinya jangan sekali-kali kita takulu malah talamun. Berkata ya apa yang tidak ada ilmunya ya, tidak ada dasarnya gitu. Dan itu ya termasuk diantaranya juga tentang prediksi-prediksi hari kiamat ya, sampai sekarang itu kan masih dikaji walaupun ya itu ya, semakin kesini ya kajiannya semakin sepi lah gitu dan kenaon gitu ya gitu buat apa ya orang bahas seperti ini jadi ujung-ujungnya ya emang bagus dia menakut-nakuti tapi bukan caranya seperti itu juga dengan prediksi dengan mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya ya gitu bukan begitulah caranya ya gitu. Nah sudah ya 124 kalau di itunya ya PDF-nya. Definisi tanda-tanda kiamat. Allah merahasiakan waktu kejadian kiamat terhadap hamba-hambanya, tetapi Allah memberitahu mereka bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan kiamat sudah dekat ya. Al-Quran menamakan tanda-tanda itu dengan asyrat ya, dengan to ya, asyrat as-sa'ah. Allah firman ya, nanti bisa dibuka surah Muhammad ya gitu. Surah apa Pak? Surah Muhammad surah ke-47 ya. Kayak kekecoh ya Pak. Kekecoh. Ya, 47.
Oke. Ada apa? 18. Oke. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tihum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apalagi yang mereka tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang. Nah itu. Apa itu syarat ya dengan huruf to ya? Asyratuha ya gitu. Tadi kan di surah Muhammad. Yaitu syarat itu tunggal ya atau mufrad ya. Dari asyrat. Ya asyrat berarti apa? Kalau itu jamak ya gitu. Artinya syarat itu adalah tanda ya. Dalam Fathul Bari maksudnya asyrat adalah tanda-tanda yang diikuti oleh terjadinya kiamat. Jadi ada tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat itu ya. Ada tanda-tandanya itu ya. Nah sebagian ulama menyebut asyrat dengan istilah ayat. Ya bisa ya ayat juga. Adalah tanda-tanda yang menunjukkan sesuatu. Seperti tanda yang menancap pada padang pasir sebagai penunjuk jalan ya itu contoh ya, atau tanda-tanda yang dipancangkan di pantai untuk memberi petunjuk kepada kapal laut yang diguncang ombak ya, itu ada tanda-tandanya ya secara khusus ya, atau tanda yang diletakkan di dekat kota untuk menunjukkan kepada musafir bahwa ia telah dekat kampung-kampung berada di kota tersebut ya. Ada tandanya juga ya, ada tanda apa gitu ya gitu. Terus secara bahasa ya juga ayat-ayat juga ya. Atau Yibi berkata ayat itu ya adalah tanda-tanda kiamat, baik yang menunjukkan tanda dekatnya atau sampainya. Jadi ada yang dekat ya, ya diutusnya Nabi ya itu adalah dekat hari kiamat itu, tapi ya belum sampainya tanda kiamat ya pasti dekat gitu ya. Dalam hadisnya itu jelas ya sahih gitu, tapi belum sampai nanti gitu. Nah ini yang jadi perdebatan nanti harus kita bahas dulu ya. Yang disebut pertama itu apa Pak? Dajjal. Dajjal itu disebut pertama ya. Dajjal turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, dan gerhana bulan. Yang kedua seperti keluarnya asap atau ad-dukhan ya, matahari terbit dari barat, keluarnya hewan melata, dan api yang mengumpulkan manusia. Itu ya. Jadi bertahap-tahap Pak. Ya. Saya cek di Ibid ya. Kenapa kita bahas seperti ini ya? Ada sebagian orang mungkin bilang kalian mah capek-capek pada masalah yang gini, yang faedahnya sedikit gitu ya. Yang lebih penting apa Pak? Memperhatikan urusan problematika kaum muslimin ya, ketimbang menghabiskan waktu untuk meneliti kejadian-kejadian yang akan datang di masa depan ya, masa depannya maksudnya masa depan kiamat nanti ya gitu. Masa depan kiamat ya. Mereka berkata lagi, kalian lari dari kenyataan hidup ini, Masya Allah, ke dunia lain yang kalian berharap akan hidup di dalamnya, atau kalian takut masa itu akan datang kepada kalian. Ini adalah sikap lari dari kenyataan gitu ya, gitu. Maka jawabannya gini, tak ada lagi pilihan ya bagi kami, apakah mempelajari atau mengabaikan hal-hal yang gaib. Perkara itu adalah bukan milik kami. Mengetahui dan percaya hal-hal yang gaib itu adalah termasuk inti dari agama yang dibawa oleh Rasul. Apa rukun iman yang diajarkan buat kita? Iman kepada hari akhir ya gitu. Ada yang diajarkan dari kecil kan gitu. Ada yang diajarkan bahkan dari bayi ya gitu. Nah bayi can ngartina naon gitu nya. Can ngartina naon diajarkan rukun iman ting teu apal gitu nya bayi mah. Otak noge can fungsi gitu nya. Saraf noge can aya gitu, can benar-benar sempurna maksudnya gitu ya gitu. Diajarkan rukun iman tuh nya satu nyambung tuh nya. Tapi ada we gitu lah.
Ya lagu mah itu ya. Stimulus namanya Pak, stimulus ya gitu, nggak apa-apa ya, itu diajarkan ya itu, kayak itu kan keyakinan kita ya gitu, itu inti ajarannya gitu. Wabil yaumil akhir kan selalu dijelaskan dalam Al-Quran, kan selalu dikedepankan ya. Beliau memerintahkan hal ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua itu diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka menyibukkan diri dan memberi perhatian kepada masalah ini secara intens. Selain itu, iman kepada yang gaib adalah sifat pertama yang dimiliki apa? Oleh orang yang bertakwa ya. Orang yang apa? Di surah Al-Baqarah itu hudam min rabbihim, dan juga muflihun itu apa? Yang pertama amanu bil ghaib ya gitu ya. Tuh, ini bacaannya ini surat Al-Baqarah nih udah hafal ya. Al-Baqarah 1 sampai 3 ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama ya. Benar kebanyakan kaum muslimin menyibukkan diri dengan hal-hal yang gaib yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Ya. Sebagian ulama memperdalam hal itu. Tetapi menyibukkan diri dengan nas-nas yang sahih adalah bagian dari agama. Ya. Kenapa? Ya orang zaman sekarang apalagi ya juga mencari yang namanya sanad. Ya. Sanad, baik sanad bacaan Al-Quran, sanad hafalan, ya. Sanad hadisnya gitu. Ya doakan ya. Doakan saja ya gitu. Ya lagi ikhtiar ini juga ya. Doakan saja. Walaupun ya itu kembali lagi ya. Intinya kita sebenarnya sama-sama belajar ya gitu. Itu jadi target ya nggak masalah. Tapi ya target utama itu belajar ya gitu. Kalau mencari sanad, sanad itu bagian dari agama ya gitu. Berarti kan ya orang itu perlu orang-orang yang alim itu ya itu untuk kita bahas seputar ini ya gitu. Itu bagian dari agama yang diturunkan oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Kita dapat mencela orang-orang Islam yang bertopang dagu alias malas ya, beramal sambil menunggu terjadinya peristiwa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Sama halnya dengan orang-orang yang meninggalkan jihad karena menunggu sekaligus tidak membuat kita meninggalkan nas-nas yang sahih. Ulama salaf dengan keimanan mereka terhadap hal yang gaib tidak meninggalkan jihad dan tidak juga mengabaikan tidak juga mengabaikan yang namanya amal gitu ya. Oh, jihad-jihadnya gitu ya, jihad ke Palestina gitu ya gitu, tapi kan tidak mengabaikan keluarganya juga kan, itu amal soleh juga kan gitu ya, itu juga ladang pahala ya. Susah payahnya kan di keluarga itu ya gitu, terpontang-panting kadang emosi gitunya, itu ladang amal Pak ya gitu. Tapi ya dengan kesabaran itu pasti ladang amal itu terus ya gitu kita perhatikan ya, sambil kita juga terus ya gitu. Di antaranya juga memprioritaskan ya totalitas dalam belajar ilmu, mengajarkan ilmu ya gitu. Termasuk hal-hal tentang keimanan seperti ini ya. Kita juga mengecam keras orang-orang yang menuduhkan hadis-hadis Nabi mengenai hal yang gaib yang tidak proporsional ya, yang tidak pada tempatnya. Mereka membebani nas-nas yang di luar batas kesanggupan tuh ya, yang tadi ya gitu, yang memprediksikan gitu ya, dan melontarkan klaim-klaim yang menyesatkan banyak orang. Seperti banyak sekarang orang yang mengaku Imam Mahdi gitu, banyaknya Imam Mahdi, sampai orang Indonesia kayak ngaku Imam Mahdi Pak. Imam Mahdi-nya luar biasa ya, ngaku sebagai nabi ya, ngaku sebagai Imam Mahdi gitu. Itu sebuah kesalahan ya gitu.
dan kesalahan tentu harus diluruskan. Kekeliruan ini tidak otomatis membuat kita mengingkari nas-nas yang sahih. Yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Kita tidak menolak kebatilan dengan mengingkari yang hak. Terhadap orang yang menafikan dan mencela sikap menyibukkan diri pada hal-hal yang gaib dari nas-nas yang sahih, kita alihkan pandangan mereka kepada upaya-upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan kontemporer, ya, dalam mengungkap hal yang gaib pada masa silam dan masa depan. Ini panjang soalnya, jadi saya cepat aja ya, mau adan lagi ya. Serta hal yang gaib di angkasa luar yang mengelilingi kita, ya gitu. Langsung dipelajarinya. Kumaha itu alam semesta nya gitu. Berapa lapis alam semesta nya gitu. Langit berapa lapis gitu ya gitu. Kan suka dipelajari ya. Gitu. Ini ada planet apa aja, ada galaksi apa aja gitu ya gitu. Pelajari ya gitu. Anjero gitu ya. Tak hafal nih kata piting gitu ya. Gitu. Ya, itu yang di luar angkasa. Itu yang kontemporer ya Pak. Jangan masalah selama ada dalilnya gitu ya gitu. Dengan segala daya upaya mereka meneliti jejak-jejak orang terdahulu ya, para salaf ya. Dan peninggalan seperti tulisan-tulisan, barang keramik atau apa itu ya, dan reruntuhan bangunan. Selain itu juga mereka memperhatikan apa yang dikatakan oleh oleh para peramal dan dukun yang sebenarnya adalah yang dusta yang jauh dari kenyataan ya. Mereka juga membuat teleskop raksasa, aduh panjang ilmunya, baca kabehnya, dan mengirim satelit merambah angkasa. Ini masalah angkasa nya gitu. Jika keadaan manusia seperti ini, ya ini selalu ingin tahu ya, manusia itu selalu ingin tahu terus gitu ya. Bagus itu ya gitu. Orang yang mengedepankan literasi gitu. Selalu ingin tahu ya, hal-hal yang baru yang tidak mereka ketahui sebelumnya tentang apa kehidupan atau keadaan di masa silam dan masa depan serta alam semesta. Maka bukanlah lebih utama mengetahui hakikat ya, segala sesuatu yang sumbernya ya, yang tak pernah dusta, yaitu yang mana? Yang sahih, yang tidak pernah dusta, yaitu di Al-Quran dan Sunnah. Sungguhnya informasi-informasi yang dikandung dalam nas-nas di hal ini ya, itu informasi yang sangat berharga. Jadi kita penting mengkaji ya gitu. Ya, tidak ternilai ini Pak, gitu. Namun ya manusia ya biasanya ya takabur, dia menolak wahyu ya. Aneh kan oke sih gak, kalau kata apa itu ya, ada jemaah sigang aneh kan mobil butut katanya. Kadang Al-Quran itu sigang aneh kan mobil butut ya. Kadang kan sunnah tehnya gitu, sigang ada mobil butut ya gitunya. Ya gitulah gitu ya. Manusia itu juga sangat rugi ketika membantah pengetahuan yang berharga ini. Ada orang yang menginginkan kita untuk menjauhi pengkajian bidang ini melalui nas dan wahyu, sementara mereka menerima mentah-mentah berita yang disampaikan oleh ilmuwan barat di bidang ini, walaupun mereka ternyata banyak dusta dan keanehan serta kerancuan-kerancuan. Nanti ini kita bahas faedah-faedahnya di pertemuan tentang ini ya gitu. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan dari jam 5 sampai menjelang maghrib ini. Insya Allah kita lanjutkan di hari Senin ya. Ini kalau masih rada kabur-kabur apa yang kita kaji ya, kita bisa aja baca lagi ya, sambil baca sambil mengkaji nanti ya gitu. Di waktu luang gitu ya kita pelajari juga, kita murojaah terus menerus ya gitu apa yang kita pelajari ya gitu. Oke, hari Senin udah Juni ya, berarti itu Senin depan itu tentang akidah ya, insyaallah ya, tentang syahadatain ya. Itu saja. Wa'alaikumsalam. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil
Allahumma inna nas'aluka wa taqwa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi dunya wal akhirah ya muqallibal qulub sabit qulub sarif qulub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.